Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Riaini Luna Hanjani. Nama saya Jonathan Cilain. Nama saya Muhammad Manabai. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas besar basis data yang berjudul Sistem Database untuk Manajemen Penjualan Seblak. Pada slide pertama ini, saya ingin menjelaskan apa itu diagram Yardi. Diagram Yardi adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Saya akan menjelaskan diagram Yardi yang telah kita buat. Yang pertama ada relasi melakukan, terbagi menjadi dua entitas, yaitu penjualan dan pelanggan. Dalam entitas penjualan ada 5 atribut, yaitu hari penjualan, tanggal, jenis produk, jumlah terjual, dan total pendapatan. Di ID penjualan ada revenue. Lalu di entitas yang kedua ada 5 atribut, yaitu ID pelanggan, nama, jenis kelamin, lokasi, dan preferensi. Nah, ada relasi terlibat yang di dalamnya ada karyawan. Sedangkan dalam karyawan terdapat 5 atribut, yaitu ID karyawan, nama, jabatan, usia, dan lama bekerja. Untuk ID karyawan merupakan primary key. Dan yang terakhir, pada relasi menggunakan terdapat entitas bahan baku yang terdapat 3 atribut, yaitu ID bahan baku, nama bahan, dan jumlah. Untuk pada entitas bahan baku, ID bahan merupakan primary key. Nah, dan pada slide kedua ini ada terdapat skema relasi. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari skema relasi. Skema relasi merupakan sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasi, sebuah primary key suatu tabel merupakan foreign key pada tabel lainnya. Nah, saya akan menjelaskan skema relasi yang telah kami buat. Yang pertama ada tabel pelanggan dengan isinya yaitu ID pelanggan, nama, usia, jenis kelamin, lokasi, dan preferensi. Yaitu tabel penjualan, ada ID penjualan, tanggal, jenis produk, jumlah terjual, total pendapatan, dan ID pelangganan. Di ID pelangganan tabel penjualan itu merupakan foreign key dari tabel pelangganan. Selanjutnya pada tabel bahan baku, isinya ada ID bahan baku, nama bahan, jumlah. Dan yang terakhir pada tabel karyawan terdapat isi ID karyawan, nama, jabatan, usia, dan lama bekerja. Pada slide ketiga ini terdapat tabel pelanggan. Yang cara membuatnya itu pertama-tama kita melakukan create table pelanggan, dan kemudian kita mengisi tabel pelanggan dengan cara insert into. Kemudian kita mengeluarkan hasil dari semua isi tabel dengan cara select bintang from pelanggan. Pada tabel kedua ada tabel penjualan, yaitu dengan membuatnya dengan cara create table dengan salah satu isinya ada primary key, yaitu ID penjualan. Untuk membuktikan si primary key-nya ini sudah muncul atau belum, kita mengetiknya itu describe penjualan, lanjut ke insert into untuk memasukkan isi data-data yang diinginkan. Lalu untuk memunculkan hasil dari apa yang sudah kita masukkan, yaitu dengan select bintang from penjualan. Selanjutnya pada tabel bahan baku, kami membuatnya dengan create table bahan baku. Pada tabel bahan baku terdapat primary key, yaitu pada ID bahan baku. Setelah membuat tabel, kita melihatkan kolom dengan describe bahan baku. Selanjutnya kita memasukkan isi tabel dengan menggunakan insert into. Dan untuk menampilkan tabel bahan baku, kita menggunakan select from bahan baku. Lalu yang terakhir ada tabel karyawan. Membuatnya dengan create table, yaitu untuk memasukkan isinya yaitu dengan insert into. Setelah melakukannya, untuk menunjukkan hasilnya yaitu dengan select bintang from karyawan. Dan pada slide berikutnya terdapat gambar satu, yaitu proses pemuatan user. Dibuat dengan cara create user, nama user, serta passwordnya. Kemudian pada gambar yang kedua terdapat proses penambahan hak akses. Kita menambahkan grant select untuk hak akses untuk melihat pada staff, kemudian grant all yaitu akses untuk semuanya pada staff juga, dan yang terakhir grant insert yaitu untuk hak dimasukkan pada bendahara. Nah, pada slide selanjutnya terdapat juga hak akses dan juga terdapat sebuah gambar. Nah, gambar ini berisikan untuk akun
yang tadi sudah dibuat untuk menguji coba, dan kita di sini menggunakan akun staf beserta passwordnya, dan kita di sini juga menguji coba untuk hak akses yang telah kita berikan dengan cara select bintang from karyawan.